Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah dari kelompok 6 yang berjudul paragraf. Oke, baik, langsung saja ke pembahasan. Jadi, pengertian paragraf. Paragraf atau alinea adalah suatu bentuk bahasa yang biasanya merupakan hasil penggabungan beberapa kalimat dalam upaya menghimpun beberapa kalimat menjadi paragraf. Yang perlu diperhatikan adalah kesatuan dan kepaduan. Kesatuan berarti seluruh kalimat dalam paragraf membicarakan satu gagasan tunggal. Kepaduan berarti seluruh kalimat dalam paragraf itu kompak, saling berkaitan mendukung gagasan tunggal paragraf. Baik, kita lanjut ke struktur paragraf. Jadi di sini ada posisi paragraf dan juga batasan paragraf, kegunaan paragraf, unsur-unsur paragraf, dan selanjutnya struktur paragraf. Oke, kita lanjut ke syarat-syarat pembentukan paragraf. Bisa kita ketahui bersama bahwasanya syarat-syarat paragraf itu harus ada kesatuan, kepaduan, dan kelengkapan. Juga panjang paragraf, pola susunan paragraf secara alami, klimaks dan anti klimaks, umum khusus dan khusus umum, seperti itu. Nah, di sini juga ada macam-macam paragraf. Yang pertama itu adalah macam paragraf eksposisi, yaitu karangan bersifat informasi atau pengetahuan secara ringkas, jelas, padat, dan menarik untuk dibaca. Dan juga ada macam paragraf argumentasi yang bertujuan untuk paragrafnya atau pembahasan adalah sebuah tulisan berisi pendapat disertai dengan data dan fakta sebagai alasan untuk bukti nyata untuk membuktikan kebenaran dari suatu pendapat, seperti itu. Dan ada macam paragraf deskripsi, yaitu jenis paragraf yang menggambarkan suatu objek yang bertujuan agar pembaca juga dapat melihat, mendengar, ataupun merasakan objek yang digambarkan tersebut. Dan juga ada paragraf persuasi, yang di sini adalah paragraf yang teks berisi bujukan atau ajakan untuk meyakinkan pembaca agar percaya dengan sesuatu yang disampaikan penulis. Dan juga ada macam paragraf narasi, yang mana tujuannya paragraf adalah untuk berisi uraian cerita tentang sesuatu. Paragraf narasi menjelaskan sesuatu kejadian maupun peristiwa baik bersifat fiksi maupun non fiksi. Dan di sini juga ada macam-macam paragraf berdasarkan tujuan, yaitu paragraf pembuka. Jadi paragraf pembuka di sini adalah berfungsi untuk bagaimana pengantar isi sebuah karangan kepada pembaca sebelum memasuki isi dan inti karangan, seperti itu. Dan juga ada paragraf penghubung, yaitu letaknya pada pembuka dan penutup, dan pada sebuah karangan. Paragraf penghubung di sini mengutarakan isi dari karangan tersebut. Dan juga ada paragraf penutup yang bertujuan untuk letaknya itu ada di akhir atau di akhir sebuah karangan, seperti itu. Baik, kita lanjut ke macam-macam paragraf berdasarkan letak kalimatnya, seperti itu. Jadi di sini ada paragraf dedukatif. Itu adalah paragraf yang ide pokok atau gagasan utamanya terletak di awal paragraf dan diikuti oleh kalimat-kalimat penjelas untuk mendukung gagasan utama. Dan juga ada paragraf induktif, yaitu adalah jenis paragraf yang berkebalikan dari paragraf deduktif, yakni gagasan utama paragraf induktif berada di akhir kalimat dalam paragraf. Ya, dan paragraf campuran ini adalah paragraf yang kalimat utamanya diletakkan di dua bagian seperti itu. Baik, kita lanjut ke macam-macam paragraf berdasarkan isi. Jadi paragraf di sini juga ada paragraf deskripsi yang bertujuan untuk menggambarkan suatu objek sehingga pembaca bisa seolah-olah melihat, mendengar, merasakan, atau mengalami objek dan peristiwa yang dideskripsikan penulis. Dan ada paragraf proses, yaitu merupakan paragraf yang bertujuan memaparkan proses pembuatan, proses penggunaan, atau cara untuk melakukan sesuatu. Dan paragraf ini berisi tahapan suatu proses dari awal hingga akhir, seperti itu. Dan paragraf efektif yang memiliki kurang-kurangnya satu gagasan utama, terdiri dari gagasan utama dan gagasan penjelas. Kalimat antar kalimat memiliki hubungan erat dengan gagasan utama penulisannya menjorok ke dalam. Dan di sini ada unsur-unsur paragraf, yaitu adalah dalam pembuatan suatu paragraf harus memiliki unsur-unsur pembangun dalam paragraf
agar paragraf atau alinea dapat berfungsi dengan bagaimana mestinya. Jadi topik atau tema atau gagasan utama atau gagasan pokok pikiran topik merupakan hal terpenting dalam pembuatan suatu alinea atau paragraf, agar kepaduan kalimat dalam suatu paragraf atau alinea dapat terjalin hingga bahasan dalam paragraf tersebut tidak keluar dari pokok pikiran yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, mungkin hanya itu yang bisa kami presentasikan dari kelompok 6. Kurang lebihnya kami mohon maaf, dan apabila dari teman-teman ada yang tidak dipahami terkait dengan pembahasan paragraf, bisa ditanyakan kepada kami. Insya Allah kami bisa menjawab dengan semampu kami seperti itu. Mungkin hanya itu. Apabila ada kesalahan kata dari saya pribadi, saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.